Gitu ya. Ini terkait dengan penciptaan manusia, Pak Bagus. Apakah manusia diciptakan ini membawa misi dan tugas tertentu di dunia? Jika iya, bagaimana untuk mengetahui tugas-tugas tersebut? Begini, setiap manusia yang diciptakan lahir ke dunia ini, mereka sudah punya catatan masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Contoh, kita sekolah SD, itu sekolah SD satu kelas saja, itu anggap 30 orang. Ternyata setelah dia dewasa, yang satunya jadi insinyur, satunya jadi dokter, dan sebagainya ya, contohnya. Ini sudah mengatakan bahwa mereka punya tugas masing-masing. Tapi pada intinya, mereka punya tugas ada untuk menjaga kelestarian alam semesta ini. Di situ. Nah, terus di satu kelas ini pasti juga ada yang tidak baik. Nah, terus bagaimana? Ya inilah, dari yang kita katakan tidak baik, sebenarnya ini juga ayat-ayat Allah juga. Artinya apa? Kalau kita melihat satu orang berbuat tidak baik, kita itu suatu ayat. Nah, kita harus berdoa, Duh Gusti, janganlah saya dibuat seperti orang yang jadi tidak baik. Jadikan jadi saya orang baik, dan jadikan orang yang berbuat tidak baik itu menjadi baik. Demikian, Mas. Terus apa? Itulah ayat-ayat Allah yang nyata. Gitu loh. Jangan kita hujat. Karena dia demikian juga karena Allah juga. Dia dibuat gitu untuk contoh bagi kita. Yang pada saatnya juga nanti dia bisa juga berubah di saat dia timbul kesadarannya. Di saat disadarkan itu. Dalam bahasa agama dapat hidayah lah gitu ya. Dapat. Jadi kalau kita melihat tidak baik, jangan kita hina. Kalau kita menghina, berarti kita menghina Sang Pencipta itu sendiri. Itulah unsur kebaikan dalam diri kita. Kalau kita disakiti orang, janganlah kita terus balas menyakitin. Apa bedanya kita dengan orang itu? Gak ada bedanya jadinya. Sama-sama jahatnya kan gitu. Artinya apa? Kalau saya dijahatin sama orang, saya berintrospeksi kita. Kenapa ya saya ini ya? Ada apa ya dengan saya? Mohon kita cari introspeksi supaya kita ketemu kenapa orang itu membuat kita tidak baik, mengatakan kita tidak baik. Pasti ada sesuatu yang dia lihat, ketidakbaikan dalam diri kita. Perlu kita tanyakan, kenapa sih kamu demikian ke saya? Tolong, kalau saya nggak baik, di mana nggak baiknya? Kan lebih enak terbuka gitu supaya kita bisa mengintervensi dan merubah, gitu Mas. Jangan terus kita ikut nggak baik juga, gitu. Jadi kita kesasar juga nanti jadi nggak ketemu, ya. Gitu. Tadi Pak Bagus mengatakan bahwa manusia ini dilahirkan itu punya catatan sendiri-sendiri. Iya. Apakah nasib juga itu yang menentukan manusia apa Tuhan, Pak Bagus? Kalau nasib, begini Mas, kita dilahirkan, setelah itu kita juga diberi hak oleh Gusti Allah. Beri hak apa? Untuk meminta. Nah, meminta kita untuk apa? Nah, berarti kan kita diberi hak juga untuk merubah nasib kita. Meminta. Misalkan sampean ingin punya sesuatu, sampean berdoa supaya sesuatu itu bisa saya mendapatkan. Ternyata dalam doa ini tidak tercapai ya. Jangan putus asa. Berarti ada ini sesuatu ini yang sama inginkan, mungkin kalau diberikan membuat sampean lupa diri, membuat sampean terpleset masuk jurang. Gusti Allah kan maha mengetahui kan. Nah, pasti ada sesuatu nanti akan diberikan dengan sampean. Kadang-kadang kita diberi yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita minta. Tapi itulah sebetulnya yang hak kita sebetulnya, yang baik untuk kita bagi Gusti Allah. Itu Mas. Jadi dalam hal ini manusia itu tetap diberi untuk merubah diri, beri hak di situ. Nah, cuma kita dalam memintanya punya sikap, punya satu pikir dan hati yang baik juga. Jangan kok lama banget sih, nah gitu loh. Memangnya Gusti Allah kok didekti, minta cepet-cepet kan gitu. Itulah, itu harus punya kesabaran di sana. Itulah keikhlasan, Mas. Kembali kepada ilmu ikhlas tadi. Ilmu itu ya yang membuat kita menjadi hidupnya tenang. Hidupnya kalau bahasa Jawa tidak ngongso-ngongso ya, nggak
ke susu-susu, nggak asal-asalan gitu. Wah pokoknya harus begini, enggak. Harus sabar. Sabar artinya apa? Ya tadi, apapun yang kita dapatkan, itulah yang terbaik bagi kita. Gitu. Jangan terus menghujat. Wah nggak cocok gini, jangan. Itu tentang baik dan tidaknya seseorang itu bisa dilihat dari situ juga. Gitu Mas. Untuk kita bisa merubah nasib, tadi Pak Bagus mengatakan bagaimana kita untuk meminta dan berdoa kepada Sang Pencipta. Iya. Hakikatnya berdoa sendiri itu meminta apa meyakini Pak Bagus? Loh, kita berdoa harus dengan keyakinan, aku yakin. Aku yakin ya. Iya, kalau enggak kan ngambang. Kalau ragu-ragu ya sama aja kita mau perang. Sudah 50% sudah kalah, 50% belum tentu pasti kalah juga. Gitu Mas. Jadi dengan satu keyakinan, jangan kemantapan. Jangan hanya di mulut. Makanya jangan berdoa yang baik itu, yaitu duduklah yang benar dan di tempat yang tenang, secara lahir maupun batin kita memohon. Jangan cuma di pikirannya aja yang mohon, meminta gini-gini. Artinya apa? Yang ininya mati hatinya, tidur. Minta hanya di mulut aja dan pikiran. Padahal pikirannya kemana-mana begitu berdoa. Nggak nyampe. Jadi itu disatukan dulu. Makanya ada cara-caranya berdoa yang baik tadi Mas. Jadi secara umum ya orang berdoa ya begitu tadi. Tapi ya tetap aja didengar, Gusti Allah mendengarkan, mengetahui juga. Gitu. Cuma untuk proses itu tadilah bagaimana kita berdoa. Karena kita punya badan dua, jasmani dan rohani. Jadi jangan jasmaninya aja, rohaninya juga harus bebarengan gitu. Gitu. Masalahnya kan begini Pak, kan banyak orang-orang ahli doa itu nasibnya masih buruk dan belum berubah gitu. Nah gini, saya katakan tadi, udah berdoa bertahun-tahun kok belum mendapatkan apa yang diinginkan gitu kan ya. Ya saya katakan tadi, Gusti Allah tahu gitu loh. Kalau ini saya kasih dengan yang dia inginkan, bisa-bisa dia celaka. Misalnya gitu ya, membawa dia jadi tidak baik. Nah, ada juga yang ditunda gitu Mas. Karena apa? Dengan dia berdoa mohon kepada Allah dengan ikhlasnya, Allah itu senang, Gusti Allah itu senang. Ada selalu ingat gitu Mas. Ada yang lebih baik, manusia ini selalu ingat padaku, gitu, selalu berdoa, memohon gini. Itu harus disadarin oleh si pemohon tadi, gitu. Nah, terus kok ada yang diterima, ya syukur berarti dia dikatakan bisa kuat untuk menerima itu. Tapi dan menerima itu juga dengan ikhlas. Menerima dia, misalnya dia minta uang 1 juta dikasih 500, ya harus terima. Baru kok dia terima dengan ikhlas juga, wah berarti bagus. Bagusnya apa? Dikasih sedikit dia terima dengan senang. Nah, ditambah lagi sedikit demi sedikit, akhirnya terpenuhi. Itulah Mas. Jadi dengan ujian semuanya, dengan diuji juga. Untuk menguji apa? Keimanan seseorang itu diuji tentang diri si manusia itu supaya tidak gamang dalam menata hidupnya. Gitu. Jadi banyak orang, doa nih, seorang katakan yang sudah mentok dalam urusan agama, tapi kok nggak berhasil gini. Ya kita lihat dulu posisinya berdoanya bagaimana dia. Mintanya itu dengan seperti dengan khusyuk, tapi pikirnya kemana-mana yang tahu kan yang berdoa. Jangan dilihat dari luarnya, udah tidak khusyuk, diem gini. Kenyataannya memang pikirannya yang kemana-mana. Jadi tidak sampai kepada tujuannya kepada Allah itu tadi. Ini terkait dengan kehidupan manusia Pak, bahwa manusia hidup itu kan tidak lepas dari kebutuhan dan keinginan. Iya. Bagaimana cara kita membedakan kebutuhan dan keinginan dalam hidup itu Pak Bagus? Kalau kita katakan kebutuhan, pakaian, iya, itu kita butuh. Makan, kita butuh. Ya. Rumah, tempat tinggal kita butuh. Tapi kalau sementara ini kita sudah punya pakaian 2, iya,
terus mau minta 10, itu udah berlebihan. Artinya gitu ya Mas ya. Jadi kita berdoa pun harus tahu posisi diri lah, gitu ya. Jangan terus kita minta ini dengan nafsu. Kok udah kan nafsu, kok udah nafsu, ya lain lagi persoalannya. Rumah, loh kita butuh rumah. Tapi kalau sementara kita ini mampunya kontrak sewa, ya itulah harus kita lakukan dan kita terima dengan ikhlas. Karena kalau enggak, kita sendiri akan sakit. Mungkin kita akan membuat jalan pintas, ngerampok, mencuri, kayak korupsi. Nah, orang korupsi itu orang pejabat tuh Mas. Ya, korupsi. Dia rumah punya, mobil banyak, rumah, villa banyak. Loh kok sih korupsi? Apa itu dikatakan kebutuhan? Bukan. Itu yang berlebihan. Allah tidak suka. Gitu. Iya, iya. Harus tahu diri lah, dan meminta kepada Allah pun harus tahu diri. Gitu. Ya, kita kembali ke pembahasan berdoa tadi Pak Bagus. Iya. Dalam menembak, ketika memiliki doa, apakah doa disertakan dalam menembak atau lillahi ta'ala saja? Karena Tuhan kan sudah maha tahu. Kenapa? Dalam menembak, ketika memiliki doa, Iya. dalam menembak, apakah doa disertakan atau lillahi ta'ala saja? Karena Tuhan sudah maha tahu. Begini Mas, kalau menembak, Iya. itu ada hanya aku dan Sang Hidup atau Gusti Allah ya, Iya. atau Gusti. Ya harus fokus gitu, jangan dicampur dengan urusan keduniawian, gitu. Harus fokus, gitu loh. Nah itu ada waktu tersendiri nanti dalam permohonan berdoa untuk dan apa kebutuhannya, gitu ya. Tapi dalam menembak itu mutlak Mas, atau katakan dalam agama itu sholat, itu mutlak hanya aku dan Allah. Itu gaib sifatnya. Berarti pikiran harus kosong ya? Pikiran harus, bukan harus kosong, harus diendapkan Mas. Kok dikosongkan berarti tidak ada. Iya, iya. Itu diendapkan. Itu termasuk hawa nafsu kan? Itu diendapkan. Yang ada, karena kita akan berhadapan dengan yang maha gaib, itu maha gaib, maka yang muncul harusnya gaib kita, yang harus tadi. Ketemu dengan yang maha gaib. Ini lah. Jadi ini sangat apa ya? Sangat sakral sekali Mas ini. Gaib ketemu dengan maha gaib, sholat apa menembak, itu tidak bisa digabungkan, dicampur dengan macam-macam. Kalau udah dicampur macam-macam, bias sudah. Berarti nafsunya yang ada di situ. Dia ketemunya ada perlunya aja, ibaratnya gitulah. Makanya nggak sampai. Kalau dalam berdoa nggak sampai karena begitulah. Harusnya ini dulu, menembahnya dulu yang dibenarkan. Karena ini yang mutlak untuk bisa mempertemukan jalan menuju kepada Gusti tadi. Baru ini selesai, setelah dilakukan, setelah itu baru apa doanya, gitu, kebutuhan apa dan sebagainya, macam-macam lah orang. Gitu. Yang jelas tidak bisa dijadikan satu. Gitu. Yang benarnya harus begitu. Ketika meditasi, permasalahan yang paling sering dialami pelaku meditasi kan ketika pikiran itu masih belum bisa fokus, sehingga untuk menuju titik ketenangan, keheningan itu kan sulit Pak Bagus. Bagaimana kita agar bisa kusuk terus dan menghilangkan rasa berisik di otak, di batin, agar kita bisa nyatu lah ya, bisa menuju yang dinamakan ketenangan maupun keheningan. Kita satu harus mengenal ilmunya dulu. Iya. Ibaratnya begini, seorang petani untuk menanam padi, bila si petani ini tidak tahu ilmu menanam padi, ilmu mengenal bibit yang baik, akan tumbuh, ya tumbuh, tapi dengan tumbuh yang tidak baik. Si padi ini tidak membuahkan seperti yang diinginkan. Maka si petani ini harus mengenal ilmu menanam padi, ilmu tentang mengenal bibit yang padi yang baik. Supaya apa? Mendapatkan hasil yang baik. Demikian juga yang ditanyakan tadi, harus mengenal ilmunya dulu.
harus belajar mengetahui ilmu itu. Gitu. Bisa sedikit dijelaskan tentang ilmu tadi Pak Bagus? Mungkin nggak harus secara detail, nggak apa-apa lah. Nah gini, untuk mencapai kekhusyukan, bahasanya gitu, sampai konsentrasi, itu satu Mas, kita harus tenang dulu. Contoh sampean ya, ini contoh ilmiahnya, bila mana kita akan mengerjakan satu pekerjaan, karena PR, pekerjaan sekolahan, ya. Di saat kita habis main bola, lari-lari, langsung duduk untuk mengerjakan ini, tidak akan bisa. Maka kita harus tenangkan diri dulu, tenangkan pikiran dulu. Setelah tenang, baru kita bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Nah, artinya apa? Seluruh emosi, nafsu-nafsu kita endapkan. Unsur-unsur emosi yang tadi itu ya, kita endapkan. Endapnya gimana? Nah, kau dalam Tan Jawi sebutkan, gitu loh. Baik, saat dulu papat mau pancar, misalnya gitu ya. Misalnya gitulah ya. Itu satu contoh kecil ya. Artinya, kita dalam ketenangan, kita tenangkan dulu lahir batin kita. Kita tenangkan pikiran kita, kita tenangkan hati kita. Setelah tenang ini, baru kita akan bisa menuju apa yang kita inginkan. Kalau kita mau meditasi, ya masih tenangkan. Ditenteramkan dulu, lahir batin dulu. Sebut, gitu. Sebut kepada, misalnya begini, kalau dalam bahasa, Duh Gusti, atau ya Allah, tenangkanlah pikiran dan batin saya untuk bisa menuju satu ketenangan, menuju pada Engkau. Misalnya begitulah. Itu dalam bahasa Indonesia. Banyaklah tadi Mas, kalau dalam tatanan yang lebih prinsip lagi. Itu memang dasarnya fisik harus ditenangkan. Supaya batin ikut juga tenang. Setelah tenang, baru kita bisa menuju yang khusyuk. Itu. Nah, kalau ini tidak dilakukan dulu, gimana kita bisa mau tenang? Gitu. Sebenarnya banyak ajaran-ajaran untuk menuju ke sana itu, tapi ya bagaimana ya? Nanti itu kita bahas yang saya katakan tadi itu, tatanan-tatanan yang benernya tidak boleh diputus-putus. Itu menjadi satu kesatuan soal Mas. Tidak bisa dipenggal dari tengahnya atau ujungnya atau pangkalnya. Tidak bisa, itu jadi kesatuan. Baru itu benar. Kau tanya gimana ini sudah kusuk gini? Nah, kita harus tahu mulai awalnya harus apa dulu. Nah, kalau saya bicarakan sini memang panjang lebar, tapi kita harus punya satu cara ini tidak putus. Paling tidak berseri lah gitu ya. Nah, berseri 1, seri 2 bahas ini, seri 3 bahas ini, terus tapi berurutan. Jadi akan lebih mudah dan akan bisa dimengerti. Kalau saya di Padepokan misalnya gitu ya, saya langsung sampaikan setiap hari atau setiap malam gitu kan ya, bisa gitu. Semua manusia hidup bisa melupakan apapun karena hidup, bahkan bisa melakukan ibadah dan beragama itu juga karena hidup. Iya. Kenapa yang dijadikan pedoman itu kok ibadah dan agamanya, kok bukan hidupnya? Kok agamanya bukan hidupnya? Iya. Begini Mas, agama itu adalah satu tuntunan. Iya. Satu tuntunan bimbingan untuk kita menemukan hidup itu sendiri. Ya. Dalam ini, artinya kita kan juga harus belajar. Belajar tentang untuk menemukan hidup. Jangan dibalik. Untuk menemukan hidup, kita harus tahu ilmunya. Yaitu adalah agama, kaweruh, apapun sebutannya. Itu untuk menuju kepada menemukan jati dirinya tadi, sang hidup tadi. Baru dari situ dituntun lagi, sampai kalau sudah tingkatnya Nabi gitu ya, ketemu dengan sang penciptanya, begitu, ceritanya, ya begitulah. Dia harus diberi bimbingan terus. Bimbingan terus sampai dia menemukan dirinya. Seorang wali pun tadi kan orang biasa,
Saat dia belajar agama dengan tekun dan benar, ya ketemulah dia di situ. Satu pertanyaan lagi Pak Bagus. Ya. Apakah mati moksa dalam ilmu Jawa Iya. itu merupakan pencapaian tertinggi dalam kejawen? Begini Mas, seorang yang bisa moksa, itulah seorang yang sudah bisa membersihkan bentuk fisik jasadnya ya. Terus kalau ruh itu suci Mas, bersih. Yang tidak bersih ini tadi adalah badan berserta perangkat-perangkatnya. Nah, kita mengenal tatanan, tuntunan, itu adalah untuk bisa membersihkan lahir kita agar bisa cumbu atau bisa menyatu atau nyawiji dengan dengan rohaninya atau dengan bentuk halusnya. Setelah ini mereka baru bisa berjumpa dengan sang hidup tadi. Nah inilah dikatakan dia muksa. Muksa itu berserta raganya. Jadi bukan raganya ditinggal, hanya ruhnya misalnya gitu ya. Enggak, ini dua-duanya. Karena apa? Inilah pertanggungan jawab kita di saat hidup badan raga kita ajak macam-macam lah. Di saat meninggal raga diajak. Makanya kenapa di saat orang meninggal itu jasad itu menangis. Kalau misalnya kita ini loh, semasa hidupku aku kok ajak apapun aku mau. Di saat meninggalku aku kau tinggalkan. Nah, misalnya itu enggak satrio, enggak gentleman. Nah, bagi orang Jawa, ya makanya dikatakan muksa. Nah, bagi orang Jawa, ya makanya dikatakan muksa tadi adalah dia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu agar supaya bisa ketemu dengan Sang Pencipta tadi, yaitu pensucian raganya. Di alam dunia ini raga disucikan, akhirnya antara ruh dan raga ini sama-sama sucinya, bersihnya. Artinya apa? Ini ruh di dalam, jasmani di luar. Bila mana orang itu bisa membalik ruh itu di luar dan jasmaninya di luar, jasmani rohaninya di luar, maka dia bisa membawa lah kemanapun yang dia inginkan tanpa merusak jasad. Itu Mas. Jadi orang yang bisa membalik badan, jadi jasmaninya sekarang di luar, ruhnya di dalam, dibalik ruhnya di luar, jasmaninya di dalam, maka dia bisa membawa jasmaninya. Karena apa? Dia tidak tergesek ruang dan waktu. Kalau pesawat ke ruang angkasa mesti turun menipis logamnya.